yang dimohonkan ini sampai ke level presiden. Enggak lah. Itu sama sekali biar berita-berita yang tidak benar. Saya dulu Pak Abdul Ghafur Sangaji yang memberikan keterangan. Ini udah oke ya? Oke ya? Ya, oke. Ya. Oke. Udah semua ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada awak media dan juga sahabat-sahabat YouTuber. Ya. Hari ini adalah jadwal sidang perdana untuk permohonan pra peradilan yang diajukan oleh prinsipal, yaitu Mas Roy, ya, melalui tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi litigasi keadilan dan HAM atau TOLKHAM. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas dukungannya. Nah, hari ini adalah sidang perdana dan alhamdulillah materinya sudah siap. Ya, silakan saya perlihatkan saja. Isinya tentu belum bisa saya perlihatkan ya, karena ini akan kami bacakan hari ini di hadapan hakim tunggal. Ya, ini karena hakimnya hakim tunggal. Jadi tidak menggunakan majelis hakim, yaitu hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan agenda hari ini yaitu pembacaan permohonan pra peradilan. Apa yang kami mohonkan di dalam surat permohonan pra peradilan ini, yaitu keberatan kami terhadap langkah upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru. Ada 4 hal yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan keabsahan dari upaya paksa, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026. Dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya, nah 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan apakah upaya paksa terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan ya secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi, padahal kalau dilihat dari urgensi hukum ini sangat tidak ada urgensi hukumnya gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru Mas Roy dan pasal 100 junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah, apa urgensi hukumnya? Penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut, pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam